Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Irinus Bonan dengan NPM 21552011 dengan tugas personal development yang diampuh oleh dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT PhD. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan kuesioner yang telah saya lakukan dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial di dunia kerja. Tema ini dipilih untuk mengidentifikasi peluang pengembangan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta engagement pelanggan di berbagai sektor. Nah, untuk metode penelitiannya, untuk mendapatkan data yang valid, penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan sejumlah responden dari berbagai sektor industri untuk menggali pandangan mereka mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial di tempat kerja. Nah, kemudian yang kedua ada kuesioner online. Kuesioner dirancang secara spesifik untuk mengetahui pola penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Pertanyaan mencakup tingkat pemanfaatan, hambatan, serta peluang yang dirasakan oleh responden. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Kemudian untuk hasil penelitiannya, dari hasil wawancara dan kuesioner terdapat beberapa temuan penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk responden 1, penggunaan media sosial yang belum optimal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan bisnis seperti pemasaran atau pelayanan pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Kemudian responden kedua, kendala pengetahuan tentang tools media sosial. Kurangnya pengetahuan tentang platform media sosial dan alat bantu digital seperti analis tools menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Banyak responden merasa perlu mendapatkan pelatihan tambahan. Kemudian yang berikutnya ada responden yang ketiga, yaitu terbatasnya integrasi teknologi. Sebagian kecil perusahaan telah mengintegrasikan sistem IT internal mereka dengan platform media sosial. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam manajemen komunikasi dan pemasaran digital. Kemudian pembahasannya, jadi berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama, adopsi teknologi. Mengacu pada teori adopsi teknologi, keberhasilan implementasi teknologi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada persepsi manfaat. Sejauh mana individu atau organisasi merasa bahwa teknologi akan memberikan keuntungan. Kemudian, yang kedua kemudahan penggunaan. Teknologi harus mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna. Yang ketiga, dukungan manajerial. Dukungan dari pihak manajemen sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi baru. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan pelatihan. Pelatihan berkala diperlukan untuk membantu karyawan memahami cara memanfaatkan media sosial secara strategis. Kemudian yang ketiga ada integrasi sistem. Mengintegrasikan sistem IT internal perusahaan dengan platform media sosial dapat meningkatkan efisiensi operasional, baik dalam komunikasi internal maupun eksternal. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi besar dalam pengembangan IT dan pemanfaatan media sosial di berbagai sektor.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, melakukan pelatihan. Melakukan pelatihan secara berkala kepada karyawan mengenai pemanfaatan media sosial untuk tujuan bisnis. Yang kedua, yaitu integrasi sistem. Mengintegrasikan sistem IT internal dengan platform media sosial. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Mengintegrasikan sistem IT internal dengan platform media sosial. Nah, mungkin sekian yang perlu saya paparkan terkait dengan hasil wawancara dan hasil kuesioner online yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.